Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Apabila ada perempuan dia melihat hilal, yakni dia bilang saya lihat hilal, perempuan. Ya, perempuan itu dalam fikih dikatakan dia sebagai adlu riwayah, bukan adlu syahadah. Ada adlu riwayah, ada adlu syahadah. Ya, santri harus paham apa bedanya adlu syahadah dan adlu riwayah. Adlu syahadah yaitu orang yang terpercaya, yang jujur, dan dia laki-laki, namanya adlu syahadah. Dan dia apa? Laki-laki, namanya adlu syahadah. Orang yang jujur, amanah, dan dia tidak berbuat kefasikan, dan dia laki-laki, namanya apa? Adl syahadah. Kalau ada perempuan jujur, amanah, tidak fasik, ya, dia jujur, amanah, tidak fasik, ya, tidak berbuat maksiat yang besar, ya, dia disebut bukan adlu syahadah, adlu riwayah. Adlu riwayah. Ya, syahadah bersaksi, riwayah bercerita. Nah, ya, di dalam agama Islam perbedaan-perbedaan perlakuan yang ada bukan berarti untuk mengkerdilkan derajat perempuan, lah, ya, tapi menyesuaikan dengan fitrah wanita, dengan tugas-tugas wanita, kewanitaan yang sesuai dengan kewanitaannya, dan fitrah laki-laki dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kelelakiannya. Jadi nggak ada istilah wah Islam kok mendiskriminasi perempuan. Nah, kenapa Islam tidak menerima perempuan yang bersaksi untuk melihat hilal? Nah, laki-laki diterima, perempuan nggak diterima. Karena perempuan bukan tugas di situ. Ya, perempuan bukan tugas untuk melihat hilal. Ya, perempuan, ya, akan sulit kalau dia ditugas melihat hilal, capek-capek ke pinggir pantai, ya, yang biasanya di situ terlihat hilal di tepian-tepian pantai. Ya, belum lagi kalau umpamanya dia belum nggak punya muhrim yang mendampingi dia. Ya, perempuan sesuatu yang mahal, permata, tidak boleh pergi sendirian. La tusafir mar'atu wahdaha, ya, kata Nabi SAW, tidaklah perempuan itu pergi sendirian, ya, boleh perempuan pergi sendiri, ya, apalagi luar kota, apalagi mencapai masa qasar, apalagi kalau berhari-hari, ya. Jumhur ulama mengharamkan perempuan musafir sendirian. Haram. Perempuan pergi sendiri luar kota haram. Hukumnya dosa, haram. Enggak boleh. Nah, sekarang banyak perempuan pergi musafir sendirian. Akhirnya banyak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, ada yang diganggu, ada yang dicopet, ada yang merasa digoda dan sebagainya. Ya, karena dia tidak mengikuti Nabi SAW. Ya, perempuan hendaknya pergi ada muhrimnya, ada laki-laki yang menjadi muhrimnya, kakak lakinya, adik lakinya yang sudah balik,
atau suaminya atau pamannya yang muhrim, yang bukan ajnabi, ya. Tapi anak paman udah jadi muhrim. Dia bilang ada santri putri sebenarnya ada yang belum paham tuh. Kamu pulang dong, iya pulang Mbak. Yang jemput siapa? Anak paman. Anak paman bukan muhrim. Anak paman muhrim nggak? Kamu nikah sama anak paman boleh? Mau? Kata Islam nggak mau deh. Boleh. Anak paman boleh dinikah. Dia ajnabiyah, bukan muhrim. Boleh kamu nikah anak paman. Salihah, bagus. Ya, boleh. Jadi perempuan musafir tidak boleh sendirian. Dia harus didampingi oleh muhrim, orang-orang yang muhrim dengan dia, seperti kakak lakinya, adik lakinya, atau bapaknya, atau kakeknya, atau anaknya laki-laki. Ya, ibu-ibu pergi didampingi sama anak laki-lakinya, ya ada apa-apa. Musafir, ya. Atau kalau nggak laki-laki, muhrimnya didampingi oleh banyak perempuan berjamaah. Perempuan berjamaah minimal tiga perempuan bareng-bareng. Ya. Begitu kata para ulama, ya, perempuan tidak boleh musafir sendirian, ya, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'atu wahdaha. Kata para ulama, ada dua hal pengecualian. Perempuan boleh pergi musafir sendirian, ada dua pengecualian. Pertama, kalau dia pergi haji dan dia hajinya haji Islam, haji pertama kali, bukan haji sunnah. Ini hajjatul Islam. Dia pergi haji, nggak ada muhrim, maka dia cukup dengan perempuan-perempuan berjamaah. Ya, rombongan itu, rombongan haji kan ada tuh, rombongan haji kloter sekian, ya, regu ini, ya, satu regu biasanya 20 orang atau sekitar segitu. Nanti di situ ada ibu-ibu nih, dikenalkan, Bu ini mau haji, ini mau haji, nah, bareng-bareng. Mereka bareng-bareng haji berjamaah, ya, melaksanakan haji Islam. Ada termasuk pengecualian boleh safar perempuan tanpa muhrim, ya, untuk pergi haji yang sifatnya hajjatul Islam, haji yang fardu. Nah, yang kedua, kalau perempuan ingin mencari ilmu, ada perempuan mencari ilmu, dia nggak punya muhrim, maka dia boleh pergi mencari ilmu dengan syarat: satu, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah gimana? Yani aman dari orang-orang yang akan mengganggu dia, mengganggu kehormatannya, mengganggu daripada keselamatan dirinya dan kehormatannya, ya, aman dari fitnah, ya, aman dari apa? Yaitu apa? Dia aman dari gangguan laki-laki yang akan mengganggu dia, ya. Kalau dia safarnya mencari ilmu yang wajib, dia belum paham bagaimana sholat, bagaimana dia ibadah wudu, dia nggak paham cara beribadah kepada Allah. Ini pokok nih. Dia boleh pergi luar kota tanpa muhrim, ya, dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah, ya, ini saya nanti dari rumah ke bandara diantar orang tua, oke. Terus nanti di bandara didampingi oleh orang tua sampai masuk pesawat. Di pesawat
ya toh? Dia sudah minta tempat duduk yang sebelahnya perempuan, ya toh? Kan bisa pesan kepada petugas bandara, petugas pesawat itu tempat check-in, Bu saya minta dicarikan sebelah saya perempuan, kan bisa, ya toh? Nah, dia sudah hati-hati sampai di kota tujuan sudah dijemput orang-orang yang muhrim atau perempuan-perempuan yang berjamaah. Dia aman dari fitnah, ya? Dia aman dari gangguan laki-laki yang akan mengganggu dia. Nah, ini diperbolehkan oleh sebagian ulama karena pentingnya mencari ilmu, karena pentingnya mencari ilmu. Itu pun kalau di kotanya dia tidak ada ulama yang bisa memahamkan dia, atau ulama yang dia bisa ngaji kepadanya, ya, aman dari fitnah, dari gangguan laki-laki, atau aman dari fitnah maknanya dia tidak mengganggu orang. Ada nggak perempuan ganggu orang? Hah? Ada perempuan ganggu orang? Masa ada? Perempuan ganggu laki-laki ada? Ya ini dia tidak mengganggu, tapi dia terlalu cantik untuk dipandang. Wah, ya tak? Dengar cantik lah, kamu semua anak-anak. Ya, jadi ada perempuan kadang-kadang dia terlalu cantik, ya, dia terlalu cantik, makanya jangan cantik-cantik. Terlalu cantik itu bikin masalah juga. Ya, cantik yang cantik biasa itu bagus, ganteng yang ganteng biasa bagus. Terlalu ganteng punya masalah juga, ya kan? Itu zaman dulu ada, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu orang laki-laki tampan yang luar biasa tampan, tampannya tampan yang di atas rata-rata. Makanya dia dari saking tampannya kalau keluar ke Jumatan ke masjid, perempuan semua di jalan-jalan teriak, histeris melihat dia. Akhirnya Sayyidina Umar membuat keputusan dia nggak boleh keluar rumah. Goro-goro penggandengan ini nggak boleh keluar dari rumah. Terlalu ganteng. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dirumahkan, nggak boleh keluar. Mau kayak gitu? Gak enak. Terlalu tampan. Begitu juga perempuan, kalau dia cantik rata-rata di atas rata-rata dikit boleh, tapi ada perempuan dia kecantikannya melebihi yang rata-rata sampai orang melihat pasti langsung pingsan, umpamanya ya, pingsan hatinya bukan pingsan matanya. Jadi orang yang kayak gitu tuh dia memfitnah orang, maka dia nggak boleh juga, dia namanya nggak aman dari fitnah ya, dia tahu dirinya, saya ini sama Allah dikasih kenikmatan kecantikan yang lebih dari banyak perempuan. Nah, dia tahu dia kurang aman bagi yang lain, maka dia kalau pergi jangan sendiri. Ya, karena pembahasan tentang safar perempuan. Ya, ini semua kalau dia belum punya suami. Kalau punya suami dia harus ya izin suaminya dan dia harus didampingi oleh suaminya atau muhrimnya. Jadi perempuan bukan dibedakan dalam agama Islam. Itu kan tujuan orang-orang non-Muslim. Islam itu mendiskriminasi wanita. Itu buktinya. Kalau ke masjid itu nggak boleh jejer, softnya makruh. Perempuan belakang, laki-laki depan. Kenapa nggak dijejer? Orang di luar Islam itu senang menjelek-jelekan Islam. Maka kita jawab, sampean orang luar Islam jangan ikut campur dengan tentang Islam. Ini rumah tangga kami. Karena kamu sudah Islam, baru kita bahas sama kamu, kita satu rumah. Ono uang bahas omahe tonggo, kira-kira ya apa? Dijawab, kamu itu siapa? Kamu enggak keluarga kita ikut ngomong keluarga saya. Goblok lu, ya kan? Ngomongin rumah tangga kan nggak pantas, ya kan? Ngomongin keluargamu, rumah tanggamu. Kita ini umat Islam, rumah tangga yang besar,
Ada orang non muslim ngomongin Islam, kita jawab, ente siapa? Kamu itu siapa? Kok kamu ngomongin Islam? Ya, udah jangan ngomong. Kamu bukan rumah tangga kami, orang lain. Ya, tapi kalau kamu tanya, kita jawab. Saya ini tertarik kepada Islam, tapi saya kok melihat di dalam Islam ini ada perbedaan. Kenapa? Perempuan kalau sholat tidak boleh tidak jejer dengan laki-laki. Perempuan apa? Di belakang, laki-laki di depan. Kama fil hadis, khairu sufufin nisa akhiruha wa khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik baris salat safnya perempuan salat ketika di belakang. Paling baik salat belakang. Laki-laki bagus safnya? Mana? Paling ya, laki-laki paling jadi kalau laki-laki di belakang dia mendekati perempuan tuh. Ya, rodo. Ya, jangan suka kamu laki-laki senang paling belakang, berarti rodo keperempuanan dia, rodo kecewek-cewekan tuh. Laki-laki di depan, bukan di belakang. Yo. Terus kenapa tidak boleh berjejer? Ya, kalau berjejer nanti dikhawatirkan bisa terjadi senggol-senggolan, dempet-dempetan, terus apa? Fisik-fisik kan, jadi fitnah. Ya, makanya nih kepada para imam, para takmir masjid mushola dimohon dengan sangat ya, dengan segala hormat, mushola ya, masjid-masjid mohon dengan hormat, janganlah sofnya dibikin separuh, janganlah dibikin sofnya itu separuh itu satirnya sehingga laki-laki berjejer. Dari mulai depan ke belakang itu sofnya berjejer, hanya dipisah dengan satir. Ini makruh, nggak baik, melanggar daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja, ya, tanpa uzur, dan dianggap itu suatu hal yang sangat baik. Wah, itu salah. Ya, dibikinlah satir di bagian belakang, itu pojok kanan dan pojok kiri, atau belakang full khusus untuk perempuan. Kalau mestinya punya pintu samping, mestinya punya pintu samping kanan, pintu samping kiri untuk laki-laki masuk, yang pintu belakang untuk kaum perempuan dikasih satir. Jadi perempuan kalau sholat di bagian belakang. Kalau masjid itu nggak punya pintu samping, nggak punya pintu samping kanan samping kiri, dan harus dari belakang, maka dibikin satir untuk perempuan pojok kanan pojok kiri belakang, ya, belakang sampai ke setengah nggak apa-apa, yang penting tidak sampai berjejeran sofnya dengan laki-laki, ya, supaya kita bisa tambah di dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kita mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam mengikuti sunnah Nabi itulah terdapat kebahagiaan, keberkahan dan kemenangan. Ya, tidaklah menimpa kaum muslimin sekarang ini dari kekalahan, kemunduran dan segala kerepotan sampai dibikin mainan oleh musuh-musuh. Sekarang ini umat Islam dibikin kayak bola, ditendang sana tendang sini, dibikin permainan sama musuh-musuh. Ya, umat Islam di mana-mana dimarginalkan, diremehkan secara internasional, banyak ya, dizolimi, dibunuh. Kenapa? Karena kita ini melanggar daripada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu melanggar daripada ajaran kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak atau kurang dalam bertakwa. Termasuk tadi ya, masalah-masalah sholat ini dijaga yang baik. Ya, Ibu Sayyidina Umar bin Khattab dapat surat dari panglima perang namanya Amr bin As, dikirim ke
Palestina. Waktu itu Palestina belum Islam. Amr bin As panglima perang. Dia menyerang Mesir langsung menang. Menyerang Syria langsung menang. Waktu mau menyerang Al-Aqsa, ya Masjidil Aqsa, zaman dulu belum Islam. Itu 1 hari nggak menang, 2 hari nggak menang, sampai 3 hari nggak dapat kemenangan. Akhirnya Amr bin As kirim surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Khalifah, kami di Palestina Al-Aqsa mendapat perlawanan yang berat. Kami minta dikirim bantuan pasukan tambahan. Dikirim pasukan tambahan untuk menundukkan Al-Aqsa menjadi negara Islam. Arsal risalah, panglima ini namanya siapa tadi? Amr bin As kirim surat kepada Sayyidina Umar minta tambahan pasukan. Sayyidina Umar baca surat. Oh, dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Amr bin As, aku tidak mengirim tambahan pasukan kepadamu, tapi aku hanya minta kamu merapikan shaf ketika sholat. Tidaklah terjadi kekalahan atau keterlambatan kemenangan kecuali akibat ada sesuatu yang gak beres. Kalau sholat dicek shafnya, pasukan kalian, pasukan kaum muslimin. Suratnya dikirim ke Sayyidina Amr bin As. Baca, ya, lihat bagaimana firasat tajamnya Khalifah Umar bin Khattab. Benar tuh, waktu sholat Amr bin As ngecek sholat. Ternyata ada sebagian pasukan ini kalau sholat gak lurus, shafnya gak benar. Oh, marah Sayyidina Amr, ayo luruskan shafnya. Ternyata shaf dibenarkan, yang lurus. Falamma aslahu, ketika mereka membenarkan shaf, besok harinya perang mana Allah kasih kemenangan. Ya. Karena itu, ya, umat Islam melawan orang kafir menang bukan karena senjata hebat, menang bukan karena senjata canggih, menang karena ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Kapan manusia Muslim, kapan umat Islam dimenangkan oleh Allah? Kalau umat Islam itu mengamalkan ketakwaan, mengamalkan sunnah Rasul dengan benar, ya, oleh Allah dimenangkan. Ya, karena yang bikin menang bukan senjata, yang bikin menang bukan pedangnya atau bomnya atau senjata canggihnya, bukan. Yang bikin menang adalah ketakwaannya. Ketakwaannya. Boleh? Seperti Allah mengatakan, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Allah telah memenangkan kalian dalam perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, perang Badar terjadi, kalian dimenangkan Allah dalam perang Badar padahal kalian itu lemah, lagi puasa, nggak punya senjata, nggak siap perang, jumlah sedikit, 4 itu nggak siap perang, jumlah sedikit, senjata kurang, dan lagi puasa, soim, ya, lemah. Kok bisa menang? Oh, menang karena kalian bertakwa, karena kalian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menang perang Badar dengan kemenangan gemilang. Tapi ketika tidak bertakwa, ketika tidak mengikuti Nabi, maka kekalahan akan mendera kalian. Walaupun kalian banyak, walaupun kalian itu berjumlah besar. Ya, contohnya waktu perang Hunain. Waktu perang Hunain, sahabat Nabi jumlahnya hampir 10.000 orang. Banyak banget tuh. Perang Badar hanya cuma 313 orang. Ini Hunain, ini perang pasukan Nabi berapa? Asratu alaf. Ini belum pernah Nabi perang bawa pasukan sebanyak itu. Ya, sampai ada sahabat-sahabat yang muda-muda punya omongan, "Woi, kita nggak akan kalah." Kita nggak akan kalah. Kita banyak kayak gini, masa kita kalah? Oh, ada kesombongan. Ada kesombongan di situ. Ya, Allah nggak senang orang yang sombong.
Ya, ketika sampai di perbukitan dekat Bani Thaqif, ya, mereka tidak sadar musuh sudah menyiapkan perangkap yang berbahaya di balik-balik bukit. Para musuh sudah menyiapkan pasukan panah. Ketika sahabat-sahabat Nabi berada di lembah di bawah, mereka langsung menyerang dengan ribuan panah. Wah, sahabat gak siap akan diserang di situ, gak nyangka. Baharabu lari, semua 10.000 lari semua, kalah semburat. Ya, tidak bertahan bersama Nabi kecuali kira-kira 15 orang. 15 orang dari 10.000 aja. 10.000 kira-kira 15 orang. Ya. Rasulullah tidak lari, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi nggak lari, Nabi berani, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi menghadapi panah-panah mereka dengan pedang, beliau menangis kanan kiri, dilindungi oleh sahabat-sahabat yang lain, dan beliau berkata, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Saya Nabi, saya enggak bohong, saya enggak gentar. Dan saya cucu Abdul Muthalib. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, begitu Nabi. Ya, Nabi enggak mundur, Nabi enggak kabur. Yang kabur tuh sebagian sahabat tuh 10.000 kabur semua. Ya, padahal saat itu mereka jumlahnya besar, jumlahnya banyak, ya, kalah. Ada kesombongan, ya, ada kesombongan, merasa, wah kita pasti menang, kita punya jumlah banyak, kita punya senjata lengkap. Nah, ya, jadi Islam dimenangkan oleh Allah bukan karena senjata, bukan karena jumlah, tapi karena ketakwaan. Makanya bulan Ramadan nih, ya, setiap person dari Muslim berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ya, jangan kamu bermaksiat, jangan kamu berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah. Kalau engkau bertakwa, ya, dan engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, siapa tahu doamu bisa membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, setidaknya menjadi sebab turunnya rahmat bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, kata kembali kepada tadi, ya, bahwa umat Islam menang karena ketakwaannya, bukan karena jumlahnya. Karena mereka mengikuti Nabi, bukan karena senjata-senjata mereka. Ya. Jangan meremehkan yang namanya ajaran Nabi, walaupun kecil. Kita sholat, ya, ditata yang baik. Itu tadi Sayyidina Umar bin Khattab, minta tambahan pasukan tuh panglimanya. Kata Sayyidina Umar, aku nggak akan nambah pasukan, tapi aku minta kamu membenahi sholat pasukan. Ya, setelah dibenahi, menang, dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Ya. Sama tadi di dalam sholat ada tuntunan shaf, laki-laki dan perempuan bagusnya jejer apa tidak jejer, sejajar atau nggak sejajar? Nggak sejajar. Perempuan paling bagus sholatnya di belakang, laki-laki di depan. Ya kalau kenapa? Ya itu ada hikmahnya tadi, supaya masing-masing privasi bisa khusyuk sholatnya. Ya, kalau model-model kayak kita ini sholat perempuan di sebelahnya nggak khusyuk, ya, langsung tafakur alam tuh. Tahu tafakur alam? Ya, itu makruh. Orang itu katanya sholat depan perempuan. Ada orang perempuan depan kamu, sholat depannya dia, makruh. Nama kamu nggak tafakur ayat, tafakur apa? Tafakur apa? Tafakur alam. Faham tafakur alam ya aja? Ya ini alamun nisa ya. Ada. Baik. Jadi tadi, ya, perempuan apa
apabila seorang perempuan atau anak kecil berkata, saya melihat hilal, maka di sini ada 3 keadaan. Pertama, kalau kita yakin dengan ucapan dia, kita wajib puasa. Kita yakin, wah ini nggak pernah bohong nih, di perempuan jujur. Dia ngomong kepada kita bahwa dia melihat hilal, ya kita wajib puasa karena kita yakin dengan omongan dia. Keadaan pertama. Kedua, kalau kita ini menyangka, nggak yakin, menyangka, yakin sama menyangka beda nggak? Hah? Yakin itu apa? Sesuatu yang jelas, matahari terbit, yakin nggak? Yakin. Gitu. Terus kalau menyangka di bawah itu, apa menyangka itu? Contohnya kalau ada mendung, persangkaan akan turun, yakin nggak? Yakin nggak? Nggak yakin, bisa jadi mendung doang. Sering nggak? Ada mendung nggak jadi hujan? Ada, sering. Nah, kadang-kadang nggak mendung hujan juga. Berarti kan persangkaan, beda antara yakin dengan persangkaan. Kalau ada perempuan cerita, saya lihat hilal, kita nggak yakin, tapi menyangka, mungkin benar juga nih ibu, mungkin benar dia, mungkin. Wajib puasa? Enggak wajib puasa. Enggak wajib, karena kita nggak yakin. Ya, jazalahu shaum walam yajib, dan tidak wajib. Ya. Yang ketiga, kalau kita sama sekali nggak yakin, maka haram puasa. Ada perempuan bilang, saya lihat hilal. Kita nggak yakin dia ngomong betul. Kenapa? Mungkin dia perempuan ya, membohong atau perempuan yang fasikoh. Ya, maka kita nggak percaya. Kalau nggak percaya ya jangan puasa. Kalau kau puasa karena omongan dia, haram hukumnya. Ya, itu hukum tadi. Ya, di dalam bagaimana mensikapi perempuan yang membawa berita kalau dia melihat hilal. Ya, naam. Ya, boleh. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah rukun-rukun puasa. Nah, penting. Rukun-rukun puasa. Puasa rukunnya ada 3. Pertama, niat. Kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Ketiga adalah orang yang puasa. Ya. Rukun puasa apa? 1, niat. 2, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Rukun yang ketiga, adanya orang yang berpuasa. 3, niat. Ya. Kemudian meninggalkan segala yang membatalkan puasa, dan yang ketiga wujudnya orang yang puasa. Di sini ada penjelasan bahwa para ulama Syafi'iyah, ya. Apa ulama Syafi'iyah? Siapa mereka? Syafi'iyah beda sama Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berarti pemimpin madhab. Namanya siapa? Al-Imam. Pakai apa? Gimana? Kurang keras. Al-Imam Syafi'i. Bareng-bareng. Lagi. Al-Imam Syafi'i pakai al. Ada bilang Imam Syafi'i Prodadi. Ya, berkata Imam Syafi'i di begitu. Salah. Berkata Al-Imam Syafi'i.
itu namanya benar dan kata berilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, berarti maksudnya siapa? Seorang pemimpin mazhab yang sangat terkenal di dunia, nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian kalau Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i, para ulama yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, namanya Syafi'iyah. Namanya Syafi'iyah. Ya. Contohnya siapa Imam Syafi'iyah itu siapa contohnya? Ulama-ulama dari mazhab Imam Syafi'i yang hebat-hebat siapa yang? Masa apal pemain bola enggak apal nama imam dari mazhab Syafi'iyah? Apa? Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi itu imam dari mazhab Syafi'iyah. Terus Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Asy-Sya'rani, Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali semua itu mengikut siapa? Mengikut Syafi'iyah. Mengikut apa? Syafi'iyah. Ya. Dikenali mereka itu. Ya. Kata Bagi Hasyim Asy'ari, Indonesia mulai zaman dulu ya hampir mayoritas semuanya mazhabnya Syafi'iyah. Ya, Indonesia gudangnya Syafi'iyah. Dalam kitab beliau ya, beliau mengatakan dan Indonesia ini semenjak zaman dahulu 100% Syafi'iyah semua. Ya, enggak ada mazhab yang lain. Ya, baru belakangan ini muncul mazhab-mazhab yang lain, tapi dulunya semuanya Syafi'iyah. Wali Songo Syafi'iyah. Para ulama di seluruh Nusantara mazhabnya Syafi'iyah. Karena pengikut Imam Al-Imam Asy-Syafi'i. Radhiyallahu anhum wa ardhahum anna. Kemudian dikatakan di sini para imam Asy-Syafi'i membedakan antara puasa dengan sholat. Kalau orang sholat itu tidak dihitung sebagai rukun, orangnya yang sholat itu tidak dihitung rukun. Tapi kalau orang yang berpuasa dihitung sebagai rukun. Bedanya apa? Beda. Ya? Kan kalau kita belajar lagi rukun-rukun sholat ada berapa? Kamarkan sholat 17, ya, 17 rukun sholat. Atau adakah di antara rukun-rukun sholat itu namanya al-musalli? Ada? Nggak ada. Rukun sholat artinya takbiratul ihram dan sebagainya. Sujud, rukun. Nggak ada al-musalli sebagai rukun sholat. Nggak ada. Tapi kalau puasa, kalau dihitung as-shaim sebagai rukun, as-shaim dihitung sebagai orang yang puasa dihitung sebagai rukun. Kalau orang yang sholat tidak dihitung sebagai rukun sholat. Kenapa? Tadi sebetulnya li'anna shaum amrun adami. Karena orang berpuasa itu nggak ada bentuknya, nggak ada rupanya, nggak ada gerakannya. Orang puasa nggak ada gerakannya. Beda dengan sholat. Orang yang sholat kelihatan nggak gerakan sholatnya? Ada orang sholat nih, dia ruku, dia bangun dari ruku, dia i'tidal, dia sujud. Kelihatan gerakan sholat kelihatan ya? Oh, orang lihat, oh lagi sholat nih orang nih. Sujud, ruku, i'tidal. Oh, lagi sholat. Tapi kalau kita lihat orang puasa, bisa tahu ini puasa apa enggak puasa? Bisa kan? Ya enggak tahu lah. Namanya orang berpuasa itu kan enggak kelihatan. Ya toh, podo-podo garing lambene. Ono sing enggak puasa. Ya toh umpamanya ada orang yang mungkin perempuan, dia lagi uzur, enggak wajib puasa, dia di kamar minum teh panas atau minum air putih. Setelah dia minum dilapin, dia punya bibir kering lagi, keluar dia ketawa-ketawa seperti kita. Ya toh, enggak ada masalah.
Ya, kita nggak tahu juga. Jadi orang berpuasa itu nggak ada wujudnya, nggak ada rupanya. Gerakan puasa itu nggak ada. Karena itulah orang yang berpuasa dihitung sebagai rukun, berbeda dengan orang yang sholat. Karena itulah ibadah puasa itu ibadah yang spesial. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga puasa kecuali orang yang benar-benar dia takut kepada Allah dan dia sadar dilihat oleh Allah. Ya, kalau orang nggak takut sama Allah, nggak sadar dia dilihat oleh Allah dan nggak takut sama dosa, dia bisa masuk kamar mandi, wah nyucup enak gitu, leb. Dia nggak bertakwa kepada Allah. Atau dia masuk tempat yang tersembunyi, dia makan, bisa juga. Keluar, orang nggak tahu. Ya tak? Gelegean kosong perut. Orang kosong perut gelegean bisa. Orang kenyang gelegean juga bisa. Artinya orang yang berpuasa dan sempurna puasanya itu benar-benar dia karena Allah. Dia itu puasa karena menahan diri dari makan, dari minum karena Allah. Ya Allah, saya pengen makan, saya pengen minum, saya kehausan ya Allah. Tapi karena Engkau perintahkan puasa, aku manut ya Allah, aku taat ya Allah. Lillahi. Karena itulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-shaumu li, puasanya hambaku itu untukku, kata Allah. Ya, semua pahala ibadah manusia itu nanti diberikan kepada hambanya itu melalui malaikat. Ya, di kiamat malaikat datang, ya, menyampaikan, wahai hambanya Allah yang sholat, nih pahala sholatmu. Hai hamba Allah yang zikir, nih pahala zikirmu, kata malaikat. Hai hamba Allah yang ngaji, ini pahala ngajimu. Yang sedekah, ini pahala sedekahmu. Kecuali puasa. Puasa ini malaikat nggak ngomong, nggak ngasih tahu. Ini pahala puasamu enggak. Pahala puasaku mana ini? Bahasanya dia nyari-nyari si hamba Allah. Kemudian hamba Allah ini ditimbang amalnya oleh malaikat. Di hadapan Allah ditimbang amalnya, yaumul hisab, hari perhitungan, hari penimbangan amal. Ditimbang tuh amalnya, ternyata keburukannya mengalahkan kebaikannya. Gitu? Sholat 5 waktu ya, tapi kurang khusyuk. Gitu? Mendem yo, khusyuk tenanan. Gitu? Kalau mendem khusyuk, kalau sholat nggak khusyuk. Gitu? Dia akhirnya mendapat dosa melebihi pahala. Wah, orang kayak gini masuk neraka, nanti baru surga, dicuci dulu. Dia sudah lemes, sudah hampir putus asa. Ya Allah, saya nyerah deh. Ya, gimana? Ada pahala yang masih kamu andalkan? Gak ada, ya Allah. Saya udah kalah, ya. Pahala saya udah kalah banget sama dosa-dosa saya. Dia sudah kayak berserah diri, udah pasrah, nggak bisa apa-apa. Di saat itu Allah berkata, bala indana laka hasanah. Hai hambaku, jangan takut, masih ada pahalamu yang tersimpan di sisiku. Dia mulai kaget. Saya punya pahala yang tersimpan di sisimu ya. Masih ada pahala ibadahmu yang aku simpan. Malaikat nggak tahu, Nabi pun nggak tahu, khusus untuk. Dia berharap, mana ya apa itu? Ini adalah pahala puasa yang kau jaga dengan baik karena aku. Yang kau lakukan dengan baik karena mengharap ridhoku. Ya, dalam kesendirian kamu ada dorongan-dorongan makan minum, kau tahan karena aku. Dalam kesendirian kamu ada dorongan untuk membatalkan puasa, kamu takut kepada dosa dan kau sempurnakan puasa untukku. Sekarang aku balas. Inilah pahala puasamu. Maka pahala puasanya diberikan dan ditimbang sehingga mengalahkan dosa-dosanya. Disitulah kata Nabi Muhammad, akan datang puasa di hari kiamat menolong orang yang puasa. Akan datang puasa di hari kiamat menolong yang berpuasa. Jadi puasa di dunia itu kita kerjakan, tapi nanti di akhir dia memiliki sosok, ada bentuknya. Dia ada sosok, ada bentuk, mungkin cahaya, mungkin apa. Dia ngomong, ya Allah,
hambamu satu ini tolong jangan kau siksa, jangan kau lempar ke neraka. Kenapa? Ya karena saya puasa. Dia ini dulu berpuasa melakukan saya, kata puasa. Dia tahan minum, dia tahan dahaga demi aku dan demi mendapat ridhamu ya Allah. Maka jadikanlah aku penolong bagi dia. Akhirnya Allah menerima ucapannya sang puasa tadi. Si hamba tadi enggak jadi disiksa karena syafaat puasanya. Inilah harapan dari pahala puasa yang paling hebat. Makanya kalau kita puasa, ingat nih, lagi ada lapar berat, ingat ya Allah, aku puasa untukmu, dan ini ada harapan untuk menolongku kelak di hari kiamat supaya aku selamat dari neraka. Amin Allahumma amin ya rabbal. Setiap ada dorongan, desakan, tahan karena Allah, tahan karena Allah. Nggak lama, itu hanya 12 jam, mungkin tersisa 6 jam, mungkin tersisa sekian. Tahan karena Allah, karena Allah, karena Allah. As-sawmu li, kata Allah. Puasa itu ibadah yang murni untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya, kata Allah. Ya, karena itu Ramadan ini, ya, puasa Ramadan ini adalah kecintaan orang-orang saleh, kerinduan orang-orang saleh, karena pahalanya enggak sepele-sepele, pahalanya spesial banget, ya, sampai yang nyimpan langsung Allah, yang menyerahkan langsung Allah, dan dia akan menghalangi orang yang puasa dari siksa neraka, dan orang yang berpuasa, puasanya itu akan menjadi penolong dia, syafaat baginya, sehingga dia masuk surga dengan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.